penambahan gula pasir sepanjang pengetahuan saya sih tidak merusak Tidak kadar merusak gizinya, vitamin. tetapi tidak juga memperbaiki kadar gizinya karena Hmm, dengan penambahan gula Gula. yang ada cuma jadi enak doang mungkin ya. Tapi Iya. karena gula sendiri kan nggak punya benefit apapun, nggak ada Iya, tidak ada gizi isinya apapun. gitu. Tidak ada nilai gizinya selain karbohidrat aja. Saya nggak bilang nggak boleh makan gula ya, Iya. karena dan saya tidak memusuhi gula. Tapi bener nggak sih Dok kalau madu itu bisa mengendalikan kadar kolesterol dalam darah nih yang lebih baik daripada gula? Kalau lebih baik daripada gula, iya. Iya. Tetapi kalau lebih baik daripada serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, kelihatannya sayuran dan buah-buahan mempunyai porsi yang lebih baik dalam mengendalikan kolesterol. Gitu. Oke. Jadi madu jawabannya bisa, tapi tidak dalam porsi yang besar begitu ya? Iya, tapi itu untuk kolesterol yang kolesterol jahat ya. Tapi kalau untuk trigliserida, asupan madu kalau berlebihan bisa meningkatkan kadar trigliserida walaupun lebih buruk. Maksudnya lebih banyak meningkatkan kadar trigliserida itu gula pasir daripada madu. Tapi madu sendiri punya potensi untuk meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Oke, nah ini kemudian yang cukup banyak orang melakukan nih. Tomat itu kalau dihancurin ya, Mas Jose ya, biasanya dicampur sama gula. Itu katanya bakalan rusak vitamin yang ada di tomat. Itu benar nggak, Dok? Enggak sih, sepanjang pengetahuan saya. Kalau dipanaskan, kalau tomatnya dipanaskan, tomat itu kan ada beberapa antioksidannya, ada juga vitamin C-nya. Yeah. Kalau dipanaskan, maka kandungan vitamin C-nya akan turun, berkurang. Tapi kalau dipanaskan, kandungan likopen yang bisa diserap oleh tubuh itu akan naik. Jadi tergantung kita nyarinya likopen atau vitamin C kalau untuk tomat. Tapi penambahan gula pasir sepanjang pengetahuan saya sih tidak merusak kadar gizinya, tetapi tidak juga memperbaiki kadar gizinya karena dengan penambahan gula yang ada cuma jadi enak doang mungkin ya. Tapi karena gula sendiri kan nggak punya benefit apapun, nggak ada tidak ada gizi apapun gitu. Tidak ada nilai gizinya selain karbohidrat aja. Saya nggak bilang nggak boleh makan gula ya, karena dan saya tidak memusuhi gula. Dalam arti gini, gula untuk beberapa hal, misalnya orang yang sedang mau pingsan nih karena dia biasa kalau anak sekolah tuh kalau hari Senin, kalau zaman dulu nggak tahu sekarang masih nggak, upacara kalau hari Senin, ya kan? Nah nanti kalau hari Sabtu, kalau zaman saya dulu upacara lagi. Kalau Senin menaikkan bendera, hari Sabtu tuh menurunkan bendera. Itu zaman dulu banget, ketahuan banget ya berapa tuanya gue. Spill umur jadinya. Nah kalau dijemur matahari itu belum makan, itu lapar banget, orangnya bisa keleyengan gitu kan, udah kadar gula dalam darahnya turun. Nah itu ngobatinnya cepet banget pakai air gula. Demikian juga penderita diabetes yang mungkin salah minum obat, kan kalau udah oma-oma, udah tua-tua kadang-kadang suka agak lupa gitu ya. Dia udah minum obat, terus dia pergi kemana gitu, ngambil air atau ke toilet sebentar, dia balik lagi, oh iya obatnya belum diminum lagi sekali lagi, jadi 2 kali dia minum obat. Ini sering kejadian. Maka karena kadar obatnya jadi 2 kali lipat, maka gulanya ngedrop. Nah itu ngobatinnya paling cepat dengan air gula. Jadi gula itu punya 2 sisi, walaupun selama ini kita mengenal gula sebagai sisi yang jahat, buruknya, tapi gula sendiri juga punya sisi yang baik karena dia cepat sekali meningkatkan gula darah.